Ibu Bapak silakan berpendapat, silakan menyampaikan alasannya ketika menjawab soal, supaya kita semua bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang kurang tepat untuk jawabannya. Oleh karena itu, mangga Bu, ini izin saya di sini off cam karena di sebelah sedang membahas yang mata pelajaran bahasa Inggris. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak dan Ibu semua? Ya, mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf saya juga ini off cam karena ini laptopnya suka panas kalau dibuka videonya ya. Oke, Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah membahas berbagai soal-soal counseling ya. Ya lumayan itu agak sedikit memang harus belajar lebih banyak ya. Nah mungkin ini nanti saya sedikit juga agak membahas yang konseling ya yang kemarin. Tapi sebelum itu nanti kita akan membahas sekarang ke soal-soal yang lain dulu ya nanti. Izin share. Kelihatan Bapak dan Ibu? Kurang besar. Ya, ya. Nah, ini memang kecil saya dari sana soalnya saya ininya di ini ya. Kelihatan Bu? Iya Bu, kelihatan. Iya Bu, kelihatan. Oke ya. Soalnya yang pertama, Bismillah dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Lala siswa kelas 10 sebuah SMA mengalami gangguan obsesif kompulsif yang menyebabkan distres. Hal yang paling sering Lala lakukan adalah pengecekan. Lala seringkali memeriksa secara berulang-ulang apakah semua pintu sudah terkunci, apakah kompor dalam keadaan mati, apakah jendela sudah tertutup semua dan sebagainya. Ia melakukannya untuk mencegah hal yang mengerikan. Nah, jadi ini mengecek mungkin normal ya, tapi kalau terlalu selalu gitu karena ini ya terlalu terlalu cemas, nah ini yang berbahaya kan gitu. Untuk membantu Lala pada sesi selanjutnya, konselor mencoba membantu konseli dengan teknik yang dapat menghentikan pikiran yang memicu kecemasan. Nah, dalam pendekatan Cognitive Behavior Therapy CBT, teknik yang dimaksud adalah apa Bu? Ada relaksasi, ada thought stopping, ada restrukturasi kognitif, token ekonomi, self report. Ini kalau Bapak dan Ibu bingung, kira-kira coba ada kata kunci ya di sini ya. Obsesif kompulsif, kemudian pengecekan ya, kemudian dia menghentikan pikiran yang memicu kecemasan. Jadi ini yang menjadi kata kuncinya, menghentikan pikiran yang memicu kecemasan. Apakah relaksasi, B thought stopping, C restrukturisasi kognitif, token ekonomi, atau self report. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Sunardi, Pak Nardi, apa kabar? Pak Nardi hadir? Sepertinya lagi sholat, Bu. Oh iya, masih sholat. Oke, siapa dulu atau mangga silahkan. Ini di sini di soalnya Ibu bisa melihat ada menghentikan pikiran yang memicu kecemasan. Berarti apa, Bu? Ini udah kelihatan nih. Ya, Bu. Stop. Apa? Stopping. Kenapa, Bu? Karena stop kan berhenti. Ya, betul. Stopnya apa? Apa ya toks? Belum, tidak tahu kok. Oke, barusan kan Bu Sukma ya yang menjawab.
Bu Anita tadi tuh. Oh, Bu Anita. Bu Anita. Kalau Bu Ranti mau jawab apa nih Bu Ranti? Bu Ranti nggak ada, Bu. Nanti nggak ada. izin. Izin tadi. Oh, izin tadi ya. Oke, Bu Sukma. Iya, Bu, B. B. Kenapa Bu B, Bu? Log itu kan pikiran, Bu. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Iya. Iya ya. Oke. Stopping, Ya, betul, berhenti. betul. Oke. Jadi menghentikan pikiran. Menghentikan pikiran. Oke, Pak Amrun, ada Pak Amrun nggak? Ada, Bu. Pak Amrun mau yang mana nih Pak Amrun nih? Saya palingnya ke B, Bu. Tahu B stopping. Kata kunci itu berada atau pemeriksaan secara berulang-ulang. Tuh. Oke. Mungkin. Ada yang baru di sini siapa? Ada yang hadir lagi siapa? Sebentar. Pak ini, Sony. Apa? Pak Sony ya. Pak Sony, Bu. Oh, Pak Sony. Kemarin Pak Sony nggak ada ya? Pak Sony nggak ada ya? Ya, Bu. Gimana Pak Sony? Mau menjawab yang mana nih Pak Sony? Yang B, Bu, stopping. Ya. Alasannya Pak? Ya, karena dia berpikir secara berulang-ulang, maka ada pemikiran yang harus kita dengan bahasa teknik itu di stop, Bu. Maksudnya jangan berulang-ulang seperti itu. Mungkin seperti itu logikanya. Selalu dengan pikiran-pikiran negatif. Ya cemas ya, terlalu kecemasannya terlalu tinggi gitu kan ya. Nah ini kan berarti harus di sini ya, kalau Ibu bingung kan dari atas bingung ini apa gitu. Tapi di situ ada teknik menghentikan, teknik yang dapat menghentikan pikiran. Nah, berarti kan kalau menghentikan pikiran benar itu thought stopping. Jadi kan bagaimana agar pikiran-pikiran itu dihentikan, karena sebenarnya mungkin cemas kan hal yang wajar selama itu tidak berlebih-lebihan. Tetapi kalau berlebih-lebihan kan itu menjadi menjadi berbahaya bagi dirinya, karena dia akan terus-terusan stres gitu, ketakutannya terlalu tinggi gitu ya. Gitu. Nah ini kalau relaksasi jelas tidak mungkin ya gitu. Kemudian restitusi kognitif juga bukan, karena tidak dalam konteks menghentikan pikiran ya. Kalau token ekonomi itu lebih kepada bagaimana privilege gitu ya seseorang, nah itu ya seperti itu. Kemudian self report itu biasanya lebih ke questionnaire gitu ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan bahwa hasil siswa merasa kurang mendapat dukungan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada orang tua? Tentu saja dari guru BK ya. A. Orang tua memberikan perhatian dalam bentuk bertanya tentang tugas selama pembelajaran jarak jauh. B. Orang tua memberikan fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. C. Orang tua memposting kegiatan belajar selama pembelajaran jarak jauh di sosial media. D. Orang tua menemani siswa di samping mereka selama pembelajaran jarak jauh. E. Orang tua menyediakan makanan dan minuman selama pembelajaran jarak jauh. Oke. Siapa dulu yang mau jawab? Dengan alasannya ya Bapak dan Ibu. Hasil evaluasi didapat hasil bahwa siswa merasa kurang mendapat dukungan orang tua dalam melaksanakan Pak Sony A, Bu. Ya, Pak Sony A. Oke. Ya, Bu. Alasannya, Pak? Orang tua memberikan, karena di sana kan rekomendasi, karena di sini hasil evaluasi dapatkan hasil bahwa siswa kurang mendapat dukungan dari orang tua. Oke. Orang Pak tua Amrun memberikan perhatian maksudnya, Bu. Ya. Oke, diterima Pak alasannya ya. Tapi nanti benar enggaknya nanti kita lihat dulu ya. Nah, soal SJT, Bu ya. Itu aja, Bu. Ya. Ya. Saya Ibu Ina. Siapa nih Bu? Saya pilih B. Saya pilih B. B, Ibu siapa, Bu Anita? Iya. Oke, Bu Anita. Karena kan Kenapa, B? kalau orang tua itu harus memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas, karena misalnya kan ini kan karena
pembelajaran lewat jarak jauh kan mungkin dalam bentuk yang dibutuhkan anak itu apa gitu supaya belajarnya itu ini tercapai. Oke. Yang lainnya Bu Sukma? Kalau Sunardi B, Bu. Sunardi B. Alasannya Ya. Pak Nardi? Bentar, Bu, ada motor yang lewat. Alasannya gini, Bu. Kalau fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa otomatis itu bagian dari tanggung jawab orang tua yang memang harus dipaksakan harus ada. Kalau seandainya kalau ditemani nggak mungkin karena kita selalu sibuk kalau untuk yang D. Saya lebih cenderung ke B, Bu, jawabannya, Bu. Itu dasar alasannya, Bu. Oke, yang lainnya Pak Amrun? Saya B, Bu. Alasannya di sana orang tua memberi fasilitas, berarti itu kan orang tua itu sudah memberi dukungan tentunya. Jadi di fasilitas mungkin lengkap ya, Bu. Ya, oke. Ya. Oke, saya kira juga saya setuju dengan yang Pak Sunardi dan kawan-kawan bahwa yang jawabannya adalah B ya. Kenapa B? Karena ini rekomendasi ya. Jadi karena ini adalah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, justru fasilitas yang lebih dibutuhkan ya. Jadi dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun misalnya yang A juga dalam bentuk perhatian, bentuk bertanya, tetapi itu tidak menjadi hal yang kurang mendapat dukungan gitu ya. Justru kan yang dibutuhkan itu adalah fasilitas yang dibutuhkan karena pembelajaran jarak jauh itu jelas ya harus ada kuota kan gitu ya, misalnya gitu ya, harus ada alat-alatnya atau handphonenya atau mungkin laptop. Nah itulah yang sebenarnya yang lebih dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh ya. Kalau yang C jelas itu tidak ya, bagaimana mungkin jadi orang tua memposting kemudian menemani siswa juga benar ya, tidak harus siswa ditemani atau kayak menyediakan makanan minuman, itu saya kira tidak menjadi prinsip ya kalau menyediakan makanan dan minuman. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke. Sekarang selanjutnya. Suatu sekolah berencana akan menyelenggarakan program peminatan untuk siswa yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kegiatan dalam bentuk dukungan sistem yang menopang program peminatan di atas, yaitu ini berarti kan kata kuncinya dukungan sistem ya Bu ya, Bapak. A. Menyiapkan rancangan kolaborasi dengan lembaga tes masuk perguruan tinggi untuk memotivasi dan penjelasan teknis lebih lanjut. B. Menyiapkan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. C. Menyusun instrumen non-tes yang diperlukan untuk mengungkap potensi bakat dan minat siswa dan arah pilihan program studinya. D. Menyiapkan backup layanan konseling individual bagi siswa yang butuh tindak lanjut peminatan. E. Melaksanakan bimbingan kelompok untuk tindak lanjut peminatan sesuai pilihan rumpun keilmuan di perguruan tinggi. Sunardi C, Bu. Sama Ibu. Saya juga. Ya, kalau Nardi C, Bu. C ya. Oke, yang lainnya ini dukungan sistem loh, Pak. Kalau Nardi, Bu, alasannya? Ya. Oke, kenapa saya pilih C? Karena di situ, ya alasannya ya, saya menyusun instrumen berupa non-tes yang diperlukan agar saya bisa mengarahkan anak ini. Oh ini loh, ini apa bakat kamu di sini. Kira-kira sepertinya minat kamu di sini. Agar untuk kelanjutan anak nanti jangan sampai salah pilih. Mungkin itu Bu sebagai alasan saya. Oke. Yang lainnya, Ibu Anita barangkali? Tadi saya udah jawab tadi C, Bu, sama-sama. C juga, C juga. Alasannya sama ya? Karena kan kalau misalnya kita punya instrumen non-tes,
Jadi anak tuh udah tahu, oh arah saya minatnya ke sini gitu. Di situ kan ada, kalau bisa menggunakan, sekarang kan udah ada aplikasi gitu Bu, untuk ininya bakat minat itu. Oke. Yang lainnya Bu, apa Pak Amrun barangkali? Bu, saya coba Bu. Sistem yang menopang program pemikiran. Melaksanakan bimbingan kelompok. Alasannya Pak Amrun? Alasannya di sana saya penyelenggaraan program minat untuk siswa yang untuk studi ke perguruan tinggi. Jadi itu melaksanakan bimbingan kelompok untuk tindak lanjut perminatan sesuai dengan pilihan rumpun keilmuan di perguruan tinggi. Jadi saya kayak Pak Sony, barangkali mau mencoba? Harus coba mencoba. Bu. Kenapa Bu? Iya, kenapa? Menyiapkan rancangan kolaborasi dengan lembaga tes masuk perguruan tinggi untuk memotivasi dan penjelasan teknisi, karena itu sistem juga, sistemnya yang dilibatkan di sana. Jadi termasuk juga mungkin ke teknologi informasinya. Kalau berkolaborasi dengan pihak lain gitu Bu, sistemnya seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, yang benar jawaban Pak Sony ya. Jadi dukungan sistem itu adalah di luar layanan-layanan lain ya, kayak layanan dasar itu betul ada instrumen non-tes sebagai daya pendukungnya gitu ya, kayak konseling itu di layanan dasar itu ya, backup konseling juga layanan dasar. Dukungan sistem itu bagian yang lain. Jadi dia berhubungan dengan lembaga luar gitu ya, yang memberikan dukungan terhadap tadi peminatan gitu ya, karena ini dukungan sistem. Tapi kalau layanan dasar ya ada itu, misalnya backup layanan individual yang butuh tindakan peminatan, kemudian dukungan anggaran itu juga sama masih di sekitar itu gitu ya. Tetapi kalau dukungan sistem, karena kita kan ada beberapa ya layanan bimbingan itu, termasuk salah satunya adalah dukungan sistem. Nah, dukungan sistem itu lebih kepada ke arah dukungan terhadap sistem orang di luar gitu, di luar layanan dasar yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Jadi tadi saya memberikan clue ya, bahwa yang menjadi kata kuncinya dukungan sistemnya, sistem. Jadi kalau dukungan sistem itu beda dengan layanan dasar yang memang diberikan oleh kita kepada peserta didik. Biasanya ada bimbingan kelompok, konseling, itu kan itu dasar. Tapi kalau dukungan sistem itu berhubungan dengan lembaga tes ya, salah satunya gitu ya, lembaga tes perguruan tinggi. Jadi itu adalah kolaborasi, artinya menyiapkan rancangan, berarti kan di situ ya. Oke ya, jadi yang benar jawaban Pak Sony yaitu A ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini lebih ke pengetahuan ya. Zoom Meeting versi basic gratis merupakan satu platform digital yang cukup digandrungi oleh banyak kalangan, termasuk pula dapat mendukung pelaksanaan konseling individual maupun kelompok secara online. Langkah-langkah yang tepat dalam menggunakan platform Zoom tersebut, saya kira ini semua harus bisa ngejawab nih. Kalau ini mah sebenarnya pengetahuan yang memang semua harus mengetahui ya, sebagai bagian dari kemampuan IT ya, guru BK gitu ya, atau guru-guru yang lain. Kira-kira yang mana nih yang paling pas? C. Siapa itu C yang jawab? Pak Amrun. Kenapa Pak? Alasannya? Alasan pertama kita install. Kalau Pak Nardi ini kalau nggak ada yang nyanyi, ada motor, banyak motor ya Pak Nardi ya. Jadi saya ya Bu, kemarin nggak nyanyi, nggak pesta tapi banyak di ya sekarang banyak yang motor, gandrung kayak gitu Bu. Oke Pak Amrun, diterusin lagi Pak. Ya, di sini kan pertama kan diinstal, ya. Kemudian membuat jadwal, ya. Kemudian start link Zoom, kemudian start ya. meeting. Ya, okay. Ada yang jawaban lain nggak? Siapa? Sama Bu, sama dengan Pak Hamrun yang C. Pak Sony sama Pak Nardi atau beda?
Sama Bu, C. C juga. C juga ya. Pak Sony sama atau beda? Tapi saya melihat di sini untuk langkah-langkah yang tepat di dalam penggunaan platform Zoom tersebut. Ini kan menggunakan Bu ya? Iya. Bukan sebagai admin maksudnya. Iya, pokoknya bagaimana agar si Zoom itu bisa kita gunakan, gitu. Kalau langkah-langkahnya sepertinya ya Bu, C Bu, saya juga ikut C Bu. Ya, Bu. Kalau langkah-langkah C sudah membuat jadwal meeting. Ya, sudah diinstal, membuat jadwal meetingnya, baru sudah tahu jadwal, baru share link Zoom. Setelah dapat baru start mulai Zoom. Sepertinya kalau langkah-langkah saya juga setuju dengan teman-teman yang lain, C Bu. Oke ya. Oke, jadi benar ya Bapak dan Ibu, ini adalah soal yang mengukur ya kemampuan IT tingkat dasar sebenarnya ini ya. Jadi mungkin saja beberapa guru yang di saya juga termasuk ada yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan platform Zoom, taunya ya dipasangin orang gitu, disetelin orang gitu, taunya dia duduk manis saja sudah semua terpasang. Tapi kita sebagai guru tentu kan iya harus mengetahui ini gitu ya. Ini mungkin untuk menguji ya sejauh mana kita sebagai guru mengetahui kemajuan IT, minimal ya ini kelompok secara online kan, karena memang mau tidak mau pada saat ini memang online itu menjadi suatu yang dibutuhkan selain kita luring gitu ya. Jadi pertama memang instalasi aplikasi dulu benar, kemudian membuat jadwalnya, kemudian kita share linknya, kemudian kita start meeting ya gitu. Jadi kalau yang B jelas itu kebalik ya. Nah yang atas juga, yang A juga kebalik ya. Kalau yang D itu jelas tidak lengkap ya. Kemudian yang E juga tidak lengkap. Jadi yang lengkap dan benar itu adalah yang C, sehingga ya insya Allah nanti kalau Bapak dan Ibu juga mungkin bisa jadi dibalik ya soalnya gitu ya, atau seperti apa gitu ya, diubek-ubek juga tetap kalau Ibu sudah dan Bapak mengerti soal ini akan dapat dijawab dengan benar insya Allah ya. Nah, ini ya. Ada kata kunci yang dibulatin merah. Seorang konselor memberikan layanan konseling kelompok kepada konseli yang memiliki gambaran diri negatif atau negatif body ya, body image ya. Karena selalu mendapatkan body shaming. Ya, body shaming itu kayak kamu gendut sih gitu, kamu pendek, kamu pesek, itu body shamingnya. Karena selalu mendapatkan body shaming secara langsung maupun tidak langsung ya di media sosial. Pendekatan dan teknik konseling yang sesuai untuk membantu konseli adalah A. Pendekatan perilaku dengan teknik modeling. B. Pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy ya, dengan teknik touch record. C. Pendekatan psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas. D. Pendekatan humanistik dengan teknik penerimaan positif. D. Pendekatan realitas dengan teknik WDEP atau once ya, direction, doing, kemudian evaluator, kemudian planning. Ya. Ini kira-kira yang mana nih yang pas ya? Di konseling kelompok, kemudian gambaran diri negatif. Berarti kira-kira yang tepat. Maaf Bu, di saya belum tampil soalnya Bu. Oh, belum ada yang lain? Ada. Ada Bu. Ada. Ada Pak. Coba Pak di. Saya Bu ini coba di B. Di B. Ya. Kenapa Bu? Pendekatan CBT. Karena ya, CBT kan kognitif behavior terapi. Jadi pendekatannya itu kan memang untuk
perubahan ini apa yang katanya yang body shaming itu mana sih ngomongnya itu tuh gambaran dirinya itu bahwa dirinya itu negatif. Padahal sebenarnya dia berkaca gitu, sebenarnya itu enggak gitu. Oke. Pak Nardi, kira-kira mau yang mana? Atau Pak Amrun atau Pak Sony, mangga silakan. Yang penting Ya, semua harus bentar, menjawab. belum saya Cobain dulu. Saya Bu. Ya Pak? A. Iya. Alasannya Pak? Alasannya di sana kan seorang kasih memberikan kesemuanya individu kelompok berdasarkan yang memiliki gambar diri negatif. Gambar diri. Mungkin itu kata kuncinya, Bu. Iya, negatif body image ya. Jadi dia memiliki gambaran diri negatif tentang dirinya gitu karena memang pilihnya ke A, Bu. Model sana ada modeling. Oke. Yang lain? Apa ya Bu ya? Kalau asal pilih aja Bu, saya nggak ada ini, nggak ada apa alasan. Saya sepertinya ke D. Saya pilih aja D kalau kayak gitu. Tapi nggak ada alasan tadi. Asal silang ini capcup. Oke, capcup ya. Ya Bu. Capcup ya. Oke, nggak apa-apa diterima capcup juga. Mudah-mudahan ada malaikat yang menyertai capcupnya jadi benar. Amin. Mudah-mudahan DUP nanti seperti itu, Bu. Ya, pada saatnya bisa jadi itu terjadi ya Pak ya, insya Allah. Ya. Oke, yang lain Pak Sony mau yang mana Pak Sony? Mampu saya masih gangguan ini Bu, belum tampil di ini saya di komputer saya. Belum ada. Kenapa di yang lain mah ada Pak? Gitu ya. Saya aja yang mengambil. Tidak tampil Bu sama. Kenapa ya? Tidak tampil. Kalau yang lain ada kan? Ada. Ada Bu. Ada Bu. Sinyal tadi kami tadi. Ya mungkin ada. Udah kalau yang sinyal kayaknya sinyal ya. Mungkin dari tadi kamera saya agak terganggu kameranya. Mungkin, gitu mungkin ya. laptopnya Bu. Oke, karena yang terganggu jadi mungkin hanya mendengarkan saja dulu ya sementara ya. Ya Bu, ya Bu. Oke ya. Jadi yang benar itu adalah B ya, pendekatan CBT dengan teknik touch record. Ingat, teknik touch. Kalau touch itu sudah pikiran, itu gambaran memiliki pikiran-pikiran bahwa dia itu ya. Behavior kan jadi cognitive behavior terapi ya, di mana di dalamnya si pendekatan itu dia harus merubah gambaran dirinya. Kan ini yang berfungsi adalah pikiran dirinya bahwa saya itu jelek gitu, bahwa saya itu saya itu gendut misalnya, atau saya itu tidak cantik gitu. Nah itu yang harus kemudian dirubah. Kalau psikoanalisis jelas bukan ya, itu biasanya ke teknik asosiasi bebas. Kemudian humanistik juga itu tidak lebih memanusiakan manusia seperti itulah. Kemudian pendekatan realita itu juga tidak, kalau realita untuk ke persoalan-persoalan yang memang planning seperti itu ya, dengan direction langsung, evaluator, kemudian planning kalau WDEP itu untuk persoalan-persoalan yang memang membutuhkan planning realita ya, kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Kalau pendekatan perilaku ya ini perilaku Pak, ini kan bukan tentang gambaran diri. Kalau perilaku itu misalnya behavioristik ya seperti itu baru ke perilaku gitu ya. Kalau ini gambaran diri ya namanya. Oke, sekarang selanjutnya. Udah kelihatan belum Pak Sony? Belum, masih belum. Berikut 5 hasil tertinggi data mentah dari Udah Bu, kalau saya udah bisa, udah timbul lagi. Oke, nomor selanjutnya berikut 5 hasil tertinggi data mentah dari asesmen kebutuhan peserta didik. Ya, ini ada kalau mau dilihat ya. Pertanyaannya saja dulu ya, misalnya berdasarkan data mentah tersebut, perkembangan yang menjadi prioritas kebutuhan adalah bidang, nah ini kalau kita lihat yang paling besar itu komunikasi efektif dalam pergaulan 90%. Ya, nah gitu. Nah berarti kan
Yang mana ini? Nah, berarti ini mah kayaknya bisa semua lah. Mungkin B, Bu. B ya, yaitu perkembangan sosial. 60%. Yang lain? Kenapa Pak perkembangan sosial nih Pak? Di sana kan ada komunitas efek dalam pergaulan 90%. Pergaulan itu kan sosial, Bu. Iya. Coba yang lainnya. Barangkali mau memberi jawaban yang lain? B itulah Bu. B. Oke. B. Perkembangan sosial. Iya. Jadi ini jelas ya Bapak dan Ibu untuk soal-soal seperti ini. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah memahami. Jadi kalau misalnya persentase tertingginya adalah komunikasi efektif dalam pergaulan, maka itu adalah yang menjadi prioritas kebutuhannya adalah di perkembangan sosial. Betul, ya. Ya, karena komunikasi ya ini lebih komunikasi ya ini ke perkembangan sosial. Ya. Oke, selanjutnya. Dua kakak beradik yaitu Adi dan Ali sama-sama menempuh pendidikan berasrama. Adi merasa senang karena dapat berlatih. Halo? Iya, ya. Ah, iya, ya. Ya. Beradik tidak. Adi merasa senang karena dapat berlatih mandiri, tetapi Ali merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya karena harus sekolah berasrama. Berdasarkan deskripsi Adi dan Ali, maka ditemukan problematika pada Ali berkaitan dengan ini kan yang bermasalah yang Ali ya. Nah, kalau yang Adi baik-baik aja dia. Ya, nah, justru ini yang Ali merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya karena harus sekolah berasrama. Apakah jawabannya A, munculnya pikiran yang tidak rasional, B, perlunya cinta dan kasih sayang, C, arogansi dan keinginan dihormati, D, sikap menerima dan cara berpikir, E, adanya kemarahan dan harapan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A. Saya A. Kenapa A, Pak? Di sana ada muncul saya Bu rasional. Ya. Ntar Pak Amrun dulu ya Pak. Ya, di sana ada muncul pikiran yang rasional, dua kakak beradik Ali dan Andi dan Ali sama-sama mampu pendidikan. Ali merasa tidak senang sendiri, tapi ia merasa bahwa dirinya tidak menyayangi karena harus sekolah bersama. Berdasarkan di atas Ali menemukan problem. Berarti Ali ya Bu. Itu ya yang bermasalah Ali. Nah, berarti A. A ya. Kalau Pak Nardi tadi B. D, saya pilih D Bu, D. Kenapa Pak? Di sini kalau saya melihat kata kuncinya kalau Adi bisa menerima kenyataan, kalau si Ali di segi pola pikirnya dia beranggapan dari segi pola pikir. Kalau saya cenderung ke D Bu. Ke B ya, bravo ya. Atau yang D, D atau B? Delta. Oh, D. Delta. Oke, sikap menerima dan cara berpikir. Yang lain? Iya. Saya A Bu. Pak Sony Bu. Kenapa Pak Sony A? Udah ada soalnya Pak Sony. Sudah muncul Bu, barusan muncul Bu. Oke. Munculnya pikiran yang tidak rasional. Kalau secara rasionalnya orang tua menyekolahkan anak di asrama itu sebenarnya sayang dengan anaknya, tapi karena anaknya tidak rasional, mungkin ya jadinya seperti itu si Adi ini, problematika Adi ini, Ali ini maaf. Kalau pakai konseling pakai apa dong Pak? REBT Bu, CBT Bu. Apa itu CBT? Cognitive Behavior Therapy. Pakai REBT dah. REBT mungkin. REBT. Oke ya, yang bapak-bapak sudah nih, yang ibu-ibu, yang Ibu Anita yang mana? Saya pilih A Bu.
Kenapa? Karena dia kan Ali merasa kalau sebenarnya dia kalau orang tuanya sebenarnya tidak menyayanginya. Itu kan baru perasaan dia, jadi pikirannya itu tidak rasional lagi. Gitu. Adik TV-nya ngapain udah ditonton, Nak? Pak Sunardi. Kalau yang Pak Sunardinya Pak Bu Sukma. Assalamualaikum. Ya, Bu, munculnya pikiran yang tidak rasional. Kata kuncinya itu kan di merasa, Ali merasa bahwa orang tuanya tidak menyayangi ia. Oke ya. Jadi jawabannya yang benar adalah A, betul ya. Jadi Ali merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya karena sekolah berasrama itu tidak irasional atau irasional. Karena sebenarnya tadi betul kata Pak Sony bahwa ketika orang tua menyekolahkan ke asrama itu pasti tentu dengan alasan yang benar ya, alasan atau ke pesantren lah atau ke asrama ya gitu ya, seperti itu. Nah itu sebenarnya orang tua ingin bahwa anaknya itu lebih baik ya daripada di rumah, misalnya dia harus main handphone terus kan gitu ya. Itu sehingga orang tua misalnya mengambil keputusan untuk di asrama. Tetapi anak kadang ada yang seperti Ali. Oh, saya di asrama karena sebenarnya orang tua saya itu ingin membuang saya gitu. Tidak sayang kepada saya gitu. Nah, akhirnya itu berarti pikiran yang irasional. Nah, makanya kalau pada konseling REBT ya, sama emotif terapi behavior itu bisa behavior terapi itu bisa dirubah pikiran-pikiran yang irasionalnya gitu menjadi rasional, bahwa sebenarnya dia bisa menerima, bahkan Adi itu merasa senang karena dapat berlatih mandiri ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya menjawab soal ya. Karena ini tadi analisisnya harus sudah mulai bergeser karena kemarin sudah berlatih satu putaran, yaitu sebenarnya mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran ya. Jadi munculnya pikiran yang tidak rasional atau irasional ya. Kalau misalnya punya cinta dan kasih sayang ya itu juga benar, tetapi kalau berhubungan dengan soal ini jelas ini kurang tepat. Kemudian arogansi dan keinginan dihormati itu jelas tidak. Kemudian sikap menerima dan cara berpikir juga ini kurang benar, karena sebenarnya ini yang harus dirubah itu tidak menyayangi gitu ya, tidak menyayangi gitu ya, bukan karena dia tidak di asramanya, menerima dia di asrama, tapi dia merasa bahwa orang tuanya tidak menyayangi. Kemudian adanya kemarahan dan harapan ini juga kurang tepat ya. Oke. Hasil selanjutnya nih ya, soal selanjutnya. Hasil survei PISA 2018 dalam kategori kinerja sains menempatkan 60.000 anak Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah, yakni dengan rata-rata skor 396. Berbekal data tersebut, guru BK berinisiatif untuk mengedukasi siswa melalui layanan tidak langsung, yakni A. Menyiapkan bimbingan lintas kelas dalam bentuk penyuluhan untuk memotivasi seluruh siswa. B. Mempersiapkan kegiatan bimbingan kelompok dalam bentuk pelatihan motivasi bagi siswa. C. Merancang poster digital bekerjasama dengan laboratorium sains. D. Melakukan pendataan berkolaborasi dengan staf laboratorium dan guru IPA tentang capaian kinerja sains siswa di sekolah. D. Membuka hotline konseling untuk mengantisipasi masalah tersebut. Yang pas jawabannya yang mana Bapak dan Ibu? Ingat kata kuncinya layanan tidak langsung. Layanan tidak langsung, C itu. C, kenapa C Pak? Sana ada merancang poster digital bekerjasama dengan perancang digital, baru merancang poster. Berarti tatap muka langsung. Itu kuncinya Bu. Menurut saya C Bu. Karena tadi tidak langsung gitu Pak? Iya, kata kuncinya tidak langsung. Yang lain? Pak Nardi atau Pak Sony, Bu Anita, Bu Sukma silakan menjawab. Masih baca dulu Bu. Oke, silakan. Tenang aja Pak, tenang. Kalau saya boleh coba ini, kalau tidak langsung membuka hotline konseling untuk
mengantisipasi masalah tersebut, Bu. Ini hotline, tidak langsung dia. Oke, yang lainnya? Ya sama ke membuka hotline konseling untuk mengantisipasi masalah tersebut. Jadi bisa lewat online. Jadi siswa tidak harus langsung tatap muka. Tapi online juga kan bisa langsung ketemu, Bu. Online itu bisa ketemu kan, walaupun hanya melalui Zoom misalnya, tapi ketemu. Coba yang lainnya, Pak Nardi mau yang mana? Di antar duo nih Bu, masih mikir antara C sama D Bu. C sama D. Ikut saya aja Pak Nardi. Jadi juga. Pak Abdul mempengaruhi Pak Nardi. Betul sama-sama, betul salah kita. Oh iya, jadi. Mas Nardi ikut Pak Hamron atau ikut kami? Kalau A itu langsung Bu, kalau A langsung, B juga langsung. Yang E tadi bisa jadi berdasarkan penjelasan Ibu bisa jadi langsung karena melalui online. Ya udah Bu, saya coba aja, saya coba yang C Bu. Ya ikut Pak Hamrun. Kalau seandainya salah ya sama-sama salah ya. Jangan udah niat sama-sama salah tuh Pak, sama-sama benar gitu Pak. Ya sama-sama benar Bu. Ya mudah-mudahan ya, sama-sama benar. Gitu ya. Atau pilih yang paling panjang. Bu, siap Bu. Mau pilih yang paling panjang katanya. Itu PKN tuh. Oke. Kalau Bu siapa lagi yang belum? Sukma. Bu Sukma kemana Bu Sukma? Mau milih sendiri atau mau ikut yang mana? Hadir Bu. Ya. Lagi. sedang ngasuh nih. Sambil ngasuh baby. Ya nggak apa-apa, sambil sok aja Bu. Aduh, ikut Hambrun apa ikut Sony ya? Ikut pikiran Ibu sendiri. Guru BK berinisiatif untuk mengedukasi siswa melalui. Kata kuncinya. Saya coba A lah Bu, menyiapkan bimbingan lintas kelas dalam bentuk. Langsung menyiapkan tuh langsung tuh Bu? Tidak langsung Bu. Oh tidak langsung, ya, tidak melalui layanan tidak langsung. Aduh, ikut Hamrun aja, Pak Hamrun aja. Ikut saya aja Bu, hotline telepon. Kalau hotline itu kan langsung. Yuk Anina. Iya, itu kan langsung ya. Pak Amrun deh, aku ikut Pak Amrun. Banyak pengikut aku. Kayaknya bagusan Pak Hamrun tuh. Tanggung jawab Pak Hamrun, kami ikut Pak Hamrun Galo Iko. Tanggung jawab Pak Hamrun. Luar biasa ini Pak Hamrun. 80% Bu. Kata yang luar biasa ini, kemarin dia salah terus, sekarang insya Allah nih udah mulai bener-bener nih. 80% mudah-mudahan betul. Kemarin mudah-mudahan benar Pak Hamrun. Ya, oke, karena ini tidak langsung ya, jadi jelas itu C merancang. Wah, ya alhamdulillah. Itu tidak selamat Pak Hamrun. Membawa kami ke arah kebaikan. Langsung Bapak dan Ibu ya, karena ketemu gitu ya. Iya, merancang proses konseling gitu ya. Walaupun memang misalnya melalui Zoom, tapi dia ketemu langsung ya, ketemu langsung. Jadi hanya masalah medianya saja, tapi dia langsung. Karena ini ingat soalnya layanan tidak langsung. Poster itu tidak langsung. Ya, poster itu tidak langsung. Jadi anak baca gitu kan ya tidak langsung itu kan. Tapi kalau yang lain-lainnya ini berarti kan pembimbing langsung ketemu sama anak gitu ya. Itu seperti itu ya. Selanjutnya ya. Oke. Seorang konseli mengalami obesitas ya. Datang kepada konselor untuk mendapatkan layanan konseling.
Konseling menyampaikan bahwa dia Ibu, tidak bisa. Oh ya, kenapa kami belum bergerak, Bu, layarnya nggak bergerak? oh ya. Sekarang udah ada belum? Dah. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Oke ya. Seorang konseling yang mengalami obesitas datang kepada konselor untuk mendapatkan layanan konseling. Konseling menyampaikan bahwa dia tidak bisa berhenti makan pada jam berapapun. Takaran makanannya juga cenderung banyak dan apa saja dikonsumsi. Menurut perspektif behavioral, munculnya masalah tersebut karena munculnya berarti kan menurut behavioral ya, perilaku ya. Karena A, perilaku makan berlebihan, B, pikiran konseling kurang tepat, C, konseling merasa stres, D, pikiran konseling sedang tertekan, E, konseling butuh pelampiasan. Mana nih? Kalau Nardi, Bu, coba Nardi. Nardi, Pak Nardi. Ya, kata kuncinya sepertinya obesitas ya, Bu ya, kata kuncinya. Jadi perilaku makan yang berlebihan yang menyebabkan beliau obesitas itu alasannya, Bu. Oke. A ya berarti? Ya, A ya. Oke, yang lainnya Bu Anita mau yang mana? Saya B, Bu. B. Tidak bisa bertahan pada makan jam berapapun. Itu kepikiran itu, Bu. Pikirannya. Saya pilih B. Pikiran konseling kurang tepat. Oke. Bu Tidak Sukma? bisa berhenti pikirannya. Ya, saya B, Bu. Oke. Pak Amrun? A. Alasannya Pak? Di sana ada yang apa kata berlebihan tuh nah. Ya, kan di situ kan perilaku ya Pak Hamrun ya, perilaku makan jam berapa aja itu kan perilaku istilahnya kan. Karena berlebihan sampai jam apa tuh jam kapanpun tuh kan. Nanti yang saya Oke. Ya Pak Hamrun ikut saya. Aku ini Pak. Ikut siapa ya ini? Ya, aku berdiri sendiri aja. Yang pertama jawab itu yang diikuti berarti. Oke, Pak Sony. Saya ikut saudara seperguruan, Bu, Pak Hamrun dengan Pak Sunardi nih. Sesama pria ya, jangan saling mengganggu Iya, ya. bapaknya kan cuma orang 3 bapaknya ini. Jadi orang ini memang bisa, Bu. Karena rasanya seperti ini, Bu. Jadi ya. Di sini kan tidak ada saya melihat adanya tertekan atau bagaimana secara pikiran, cuma dia hanya sekedar perilaku. Dia tidak bisa berhenti makan pada jam berapapun. Takaran makanan juga tidak ada. Saya tidak menemukan adanya tekanan atau gimana gitu atau pikiran yang salah di sana. Mungkin itu aja, Bu. Oke ya. Ya, jadi benar ya jawabannya adalah A, perilaku makan berlebihan ya. Jadi wah, kan hebat Pak Amrun. Lebih ke perilaku ya. Kan ada Mantap, pikiran-pikiran yang lain karena memang dia ya itu aja tidak bisa berhenti makan gitu ya. Jadi mungkin ini kan kalau secara behavioral memang harus stimulus respon ya. Jadi nantinya dilatih bagaimana dia di hari tertentu mengurangi asupan makanan. Tapi komitmen itu biasanya ya. Jadi kalau dia memang bersungguh-sungguh itu bisa dirubah dengan behavioristik ya, insya Allah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau kita melihat ke soalnya tadi untuk dianalisis ya, dia tidak bisa berhenti makan pada jam berapapun ya, takaran makanannya banyak, apa saja dikonsumsi, ya itu perilaku makan berlebihan. Tidak ada yang lain gitu ya. Jadi kalau pikiran konseling sedang tertekan juga enggak. Merasa stres juga enggak gitu ya. Nah ini pikiran konseling kurang tepat juga ini juga tidak ada ke arah sana gitu ya. Apalagi konseling butuh pelampiasan itu mah anggapan kita aja mungkin dia melampiaskan, enggak. Justru yang benar adalah ya dia perilakunya makan berlebihan gitu seperti itu ya. Jadi bapak-bapak nih sudah analisisnya sudah bagus ya. Oke. Nah, ini ada kesoal yang agak lumayan ini ya, tapi ini biasanya suka keluar ya. Menurut pengalaman, maraknya demonstrasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat yang terjadi di pusat kota dan daerah, diikuti pula oleh kelompok siswa.
Keterlibatan siswa dalam demonstrasi jika dianalisis berdasarkan teori ekologi lingkungan perkembangan berada pada tingkat A. Makrosistem, B. Ekosistem ya, C. Mikrosistem, D. Mesosistem, D. Kronosistem. Ini ada yang pernah belajar tentang ini belum, Bapak dan Ibu? Tapi ini suka di menurut pengalaman yang pernah PPG di 2022 ini selalu keluar. Kalau Nardi tidak paham ini Bu, makrosistem itu apa, ekosistem itu enggak ada. Kita bahas di bawah, nanti kita bahas di bawah. Tapi Pak Nardi harus menjawab. Tetap. Pak Nardi? Iya, siap. Ikut aku aja. Kelah dulu ngikut. Kabar baik. Lah mau ikut paham. Ayo coba jawab, Bu. Sepertinya Pak Amrun itu sepertinya dia caleg ini, ikut aku. Pilih aku. Caleg. Coba Pak Amrun kalau mau capcuk mau yang mana? B, Bu. B? Ya, yakin itu. Di sana ada berdasarkan kata kuncinya kelompok keterlibatan siswa mendemonstrasi dianalisis berdasarkan teori teknologi lingkungan kan berdasarkan ekosistem tuh. Oke. Coba saya. Ya, silakan Pak Sony. Ini kalau saya lihat dari ada kalau ini cap ini juga Bu, apa namanya? Beli kancing baju juga ini. Kalau saya lihat di secara istilah Bu, ada makro mikro. Kalau saya milih makronya Bu, makrosistem karena lebih luas. Tadi kata-katanya ada masyarakat Bu ya? Ya. Karena di saya tidak tampil soalnya nih, saya cuma nyimak aja. Jadi makrosistem. Enggak, saya aja yang ini Bu, yang apa? Yang gangguan ini. Saya dengar berarti ini mungkin ini makro Bu, lebih makro ya. Oke. Makrosistem masyarakat meluas juga ke ini ke apa? Ke siswa tadi katanya kan. Mungkin itu Bu. Oke, Bu Anita mau yang mana Bu Anita? Maraknya demonstrasi yang dilakukan di pusat kota dan daerah diikuti pula oleh kelompok siswa, keterlibatan siswa dalam meneliti demonstrasi teori ekologi perkembangan berasal pada tingkat ekosistem Bu. Alasannya Bu? Karena itu kan dilakukan berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok ya. Oke. Bu Sukma? Mencoba menjawab sambil ngasuh, ayo. Saya ikut Pak Sony, Bu. Yang makro. Makro. Alasannya, Bu? Nggak ada alasan. Ada alasan. Capcuk ya. Cap-cip-cup, Bu. Kita ini baca ini lihat dulu ya. Ini ya. Sebenarnya kita ada di mikro, ada meso, ada ekosistem, ada makrosistem. Cuma ini agak ini ya, kita bawa aja nih biar nggak susah. Iya. Oke ya. Mikrosistem yaitu kondisi yang melatar belakangi peserta hidup dan makhluk hidup ya, dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya seperti pergaulan dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan teman kerja. Itu mikrosistem ya. Misalnya di rumah orang tua yang otoriter kepada anaknya membuat apa itu yang Pak Nardi di itu dulu Pak, di mute dulu Pak supaya nggak ribut. Nah gitu. Lalu sikap guru BK dalam memberikan layanan akan berpengaruh terhadap perilaku peserta didik di sekolah. Masih sering dijumpai bahwa guru BK seperti polisi sekolah karena tugas guru BK lebih kepada memberi sanksi, memberikan poin saat peserta didik melanggar peraturan sekolah, bahkan sampai pada menghukum. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak suka pada yang BK, bahkan membenci guru BK-nya, dan peserta didik ikut tawuran karena merasa senasib sepenanggungan dengan teman sebayanya. Jadi kalau ada soal-soal yang berhubungan dengan mikrosistem seperti ini ya. Jadi lebih ke institusi paling dekat dengan kehidupannya. Ya, jadi orang tua, teman sebaya, guru, dan lingkungan tempat kerja itu mikrosistem. Oke ya, kita teruskan.
Mesosistem yaitu keterkaitan antar variasi tingkat sistem yang melibatkan peserta didik di dalamnya. Perilaku peserta didik akan dipengaruhi oleh keterkaitan antara lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, lingkungan rumah dengan lingkungan masyarakat. Ini lebih tinggi berarti. Lebih luas, misalnya peserta didik yang terlibat aksi tawuran meskipun sekolah dan orang tua melarang, tapi peserta didik tetap melakukannya karena terpengaruh oleh kelompok geng peserta didik yang bersangkutan di masyarakat. Itu meso. Nah, sekarang ekosistem yaitu pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, pengaruh media massa, bahkan pengaruh lingkungan pemerintah. Misalnya fenomena ini maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ke gedung DPR tidak hanya terjadi di pusat kota tapi juga sampai pada daerah-daerah. Atau perilaku prisek yang dilakukan oleh remaja karena faktor teknologi informasi seperti smartphone, media massa yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan makrosistem pengaruh lingkungan yang lebih luas dari mikro. Makro dan ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Misalnya peserta didik Indonesia berbeda dengan peserta didik Malaysia. Sedangkan kronosistem yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan sosial kultural ya, sosial kultural. Jadi yang pas dari pertanyaan apa yang tadi itu adalah yang mana? Berarti benar ya tadi kata Pak Amrun. Ya. Jawabnya adalah ekosistem. Ya, itu apa demonstrasi ya seperti itu adalah jawaban untuk yang tadi ekosistem ya. Jadi perkembangan artinya nanti ini akan saya bagikan ya soalnya biar Bapak dan Ibu juga bisa mempelajari ya. Kalau ini kan saya mungkin terlalu cepat ya karena di ini waktu, tetapi yang jelas keterlibatan tadi ya apa demonstrasi itu ya termasuknya ke dalam ekosistem ya. Jadi berdasarkan teori ya atau berdasarkan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi mikro itu lebih ke keluarga, meso itu lebih ke masyarakat yang lebih luas. Nah, itu ini karena ekosistem itu lebih kepada adanya pengaruh ya dan yang lainnya sehingga nah ini fenomena maraknya demonstrasi ya. Jadi kalau hal ini sudah ke ekosistem, membangun ekosistem tadi betul kata Pak Amrun ya. Jadi walaupun Pak Amrun tadi agak sedikit capcup, tapi capcupnya mungkin berpikir ya sehingga ini bisa menjadi benar ya seperti itu. Ya. Keberuntungan. Selamat Pak Amrun. Hari ini sepertinya Pak Amrun the best ya, dia bisa menjawab ya beberapa soal. Mantap Pak Amrun. Luar biasa ya, mudah-mudahan ini juga akan sampai pada nanti itu bisa betul-betul bagus ya. Oke ya, nanti akan saya ganti soalnya. Kita cobakan lagi. Yang kemarin. Bentar. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Oke ya. Ini yang kemarin yang masih tertinggal saya belum menjelaskan ya. Penjelasan yang kemarin yang Pak Amrun apa itu postmodern gitu ya. Nah itu belum ya, ini ada sedikit ya penjelasan. Pendekatan humanistik mengatakan bahwa pemecahan masalah berpusat pada agen. Dan dinamika merupakan teori yang berusaha menunjukkan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal. Kemudian konseling multi budaya merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep dan budaya lain terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan
secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Nah, postmodern kemarin yang tanyakan apa itu postmodern adalah pendekatan atau terapi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseling dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Ya, jadi siapa tahu nanti soalnya ini keluar gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti punya gambaran. Nanti akan saya juga bagikan ya. Nah, ini ya coba. Kayaknya udah bisa nih sekarang. Gangguan emosi dan perilaku dipicu cara berpikir terhadap diri dan lingkungan merupakan pandangan dengan pendekatan silakan. Kalau Nardi B, Bu. B, betul. Kenapa? Ya, kognitif itu kan cara berpikir, itu aja alasannya kalau seandainya di ini. Ya. Sudah juga ini kemarin, Bu. Udah ya. Iya. Cobain aja, Bu, siapa tahu jawabannya beda ya. Oke, ya betul. Kognitif ya, jadi udah bagus ya bahwa kalau ada cara pikir terhadap diri dan lingkungan itu adalah kognitif, jangan sampai salah lagi ya Bapak dan Ibu. Pada awal pertemuan bimbingan kelompok yang penting terciptanya suasana hangat, ada kemauan anggota untuk saling terbuka, oleh karena itu akan lebih tepat kalau konselor menggunakan teknik A. Self disclosure, B. Confrontation, self management, advice, ice breaking. Bimbingan kelompok ini Pak dan Ibu. Biasanya kalau kita bimbingan kelompok. Bu, ice breaking, Bu. Ya? Ice breaking. Kenapa, Bu? Biasanya kan kalau kita melakukan bimbingan kelompok ataupun klasikal, supaya suasana hangat itu diadakan ice breaking. Oke, ya. Yang lainnya, Pak Amrun mau yang mana? Sama, Bu. Oke. Satu ide. Sama, Bu, ice breaking, Bu. Ya, oke. Jadi benar ya bahwa di awal pertemuan mau bimbingan kelompok atau misalnya klasika juga betul ya itu ada ice breaking, kecuali kalau konseling ya apalagi individual gak usah ice breaking ya, jadi aneh nanti kan. Nah ini jadi kalau suasana hangat, tapi kalau ke konseling itu lebih ke attending, bagaimana penerimaan hangat dari kita kepada konseling ya. Tapi kalau bimbingan kelompok memang harus ada dulu ya suasana hangat dan kemauan anggota untuk terbuka itu memang tidak mudah karena setiap anak juga berbeda-beda ya itunya karakteristiknya. Nah makanya ice breaking mudah-mudahan membantu bagi konselor untuk bisa mencairkan suasana ya. Oke. Profesionalisme seorang guru BK diketahui dari bagaimana guru BK memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai guru BK. Berikut adalah faktor pembentuknya, kecuali, ingat loh Bapak dan Ibu, ini kecuali ya, jangan lupa. A. Fokus adalah pengembangan diri sehingga menjadi pribadi yang multi talenta. B. Melakukan evaluasi diri sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya melakukan perbaikan diri secara berkesinambungan. C. Memiliki manajemen aktivitas yang selaras dengan profesi sebagai guru BK. D. Membangun relasi yang luas dan harmonis dengan pihak terkait program layanan BK. Konsisten dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan tentang BK. Yang mana? Yang kecuali loh ini. Coba A, Bu. Kenapa A, Pak? Karena fokusnya terhadap pengembangan diri sehingga menjadi pribadi yang multitalenta. Saya pikir multitalenta ini pengertiannya agak rancu gitu, Bu. Pak Amrun mau yang mana? Multitalenta. Ya. Oke. Satu arah kayak dengan Pak Sony, Bu. Ikut caleg Pak Sony ya. Mendekat. Oke. Bu Sukma mau yang mana, Bu Sukma? Saya membangun relasi yang kecuali apa ya? Bu Anita dulu, Bu. Oke. Silakan Bu Anita, soalnya lagi riweuh sama baby ya. Lagi nggak fokus, ada baby di sebelah nih.
Profesionalisme seorang nanti guru kalau BK tes nggak bawa diketahui basic dari kok, Bu. bagaimana guru BK Iya. memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan sebagai guru BK. Kalau Berikut sore ada kan dia belum pulang sekolah. Ya benar. kecuali konsisten dan menghasilkan kecuali C mungkin Bu. Ikut aja kami. Jangan mempengaruhi Pak Amrun. Ah, Memiliki Alasannya apa, Bu? manajemen aktivitas yang selaras dengan profesi sebagai guru BK. Kenapa itu tidak sebagai pembentuknya? Aktivitas guru BK kan beda ya sama dengan ini ya. Kalau A tuh fokus terhadap pengembangan diri, ya kalau menurut aku bisa itu melakukan. Saya pilih ke C itu, Bu. Ke C ya. Oke. Pak Nardi mau ikut yang mana? Ntar Bu, kompetensi dan komitmen untuk faktor pendukung kecuali memiliki manajemen, membangun relasi antara C dan D, Bu. Apa ya? Apa itu Ibu Anita? Ikut Ibu Anita ya, Bu? Yang mana, Pak? Pak Sunardi. Bu Anita yang mana? Siapa tadi? Siapa yang C tadi? Yang C saya tadi, Pak. Ya, memiliki manajemen aktivitas yang selaras dengan profesi sebagai guru BK. Alasannya, Pak? Kalau yang A ya fokus terhadap pengembangan diri ya tentang guru BK. Memang itu kompetensi kita, melakukan evaluasi diri untuk kompetensi kita. Terus membangun relasi ya untuk kompetensi dan komitmen. Konsisten ya untuk kompetensi dan komitmen. Ya sepertinya memiliki manajemen ini yang apa agak-agak jauh. Itu Bu alasannya. Oke. Sudah semua ya? Oke. Ya. Ini kan kompetensi ya, komitmen dalam melaksanakan pekerjaan sebagai guru BK ya. Yang benar sesuai dengan apa yang dijawab sama Pak Sony ya, karena ini fokus terhadap pengembangan diri saja, ini kan diri, sehingga dia menjadi pribadi yang multi talenta lah, terserah dia menjadi penyanyi, multi talenta namanya juga ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kompetensi dan komitmen. Coba lihat yang B, melakukan evaluasi diri sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya melakukan perbaikan diri secara berkesinambungan ya. Ini kan bentuk tanggung jawab ya, evaluasi diri sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian yang C, memiliki manajemen aktivitas yang selaras dengan profesi sebagai guru BK, malah itu akan membantu pembentukan kompetensi dan komitmen Bu ya dan Bapak ya. Karena memang kita butuh memiliki manajemen ya, aktivitas yang selaras dengan profesi sebagai guru BK, itu justru sangat dipentingkan ya. Kemudian membangun relasi yang luas dan harmonis dengan pihak terkait program UNBK, ini juga jelas ya. Kemudian konsisten dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan tentang BK. Nah, termasuk sekarang saat ini Bapak dan Ibu belajar bersama-sama, ini itu kompetensi dan komitmen ya. Jadi ini juga kalau bagi saya sendiri ini proses ini juga sama-sama belajar ya. Jadi dan itu saja kalau misalnya betul kemarin kata Pak Andri, kalau jawabannya kayaknya Ibu ini nggak pas deh gitu, saya punya jawaban yang lain, itu dipersilakan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya juga bukan sumber utama jawaban yang benar, kan ini saya juga belajar sama ya, tetapi kan bisa jadi saya juga salah. Kalau misalnya saya salah, Bapak dan Ibu harus membetulkan saya supaya saya juga menjadi belajar. Jadi ini sama-sama belajar. Nah, jadi kalau melihat dari berdasarkan diskusi kami juga bahwa ini teh adalah yang salahnya, yang kecualinya adalah fokus terhadap, kan ini fokus terhadap pengembangan diri saja gitu ya. Mungkin pengembangan diri yang dalam konteks ini menjadi pribadi yang multi talenta. Nah gitu. Tapi kalau pengembangan dirinya sehingga menjadi guru BK yang profesional ya itu oke. Tapi ini menjadi pribadi yang multi talenta, tadi kata Pak Sony, ini tidak relevan gitu dengan soal yang dimaksud gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi hati-hati ketika menjawab pertanyaan ya. Oke. Berdasarkan hasil evaluasi, ini soal selanjutnya,
terlihat bahwa siswa kurang merasakan manfaat bimbingan klasikal dengan topik komunikasi di sosial media. Siswa merasa konselor tidak membahas topik tersebut sesuai dengan konteks kehidupan remaja. Perbaikan yang dapat dilakukan guru BK adalah A. Mempelajari kembali metode dalam bimbingan klasikal. B. Mempelajari kembali masalah-masalah remaja dari buku-buku teks. C. Mempelajari kembali teori tentang perkembangan remaja. D. Mempelajari kembali topik etika berkomunikasi di sosial media. E. Mempelajari kembali isu-isu yang berkaitan dengan konteks kehidupan remaja. Yang pas jawabannya yang mana Bapak Ibu? Silakan dibaca dulu, difikirkan dulu. Ya, silakan. Sudah mulai bisa dijawab. Masih baca, Bu. Oke, silakan. Tidak terasa ini udah mau 1,5 jam ya. Saya pilih E, Bu. Ini. Kenapa Ibu memilih E? Karena kan siswa kan merasa konselornya tidak membahas topiknya sesuai dengan konteks kehidupan remaja. Jadi saya sebagai guru BK itu mempelajari lagi isu-isu yang mana yang pas dengan konteks yang akan diberikan. Oke. Silakan yang lainnya. Ada yang mau ikut Bu Anita atau mencari jawaban sendiri? Jangan terjebak dengan soal ya, hati-hati. Saya coba D, Bu. Kenapa D, Pak? D. Mempelajari kembali topik etika berkomunikasi di sosial media. Mungkin kata kuncinya topik komunikasi di media sosial itu, Bu. Mungkin, jadi saya pilih ke D. Ada yang mau ikut ke Pak Amrun atau ke Pak Bu Anita, yang lainnya Pak Nardi, Bu Sukma, Pak Sony? Kalau Nardi pilihnya dari tadi ke E, Bu, bukan berarti kita mengikuti ini. Kalau untuk yang satu ini, kenapa saya katakan itu? Alasannya ya sepertinya sama, ada konteks kehidupan remaja. Kan di sini kan siapa namanya? Siswa ini kan merasa kurang bermanfaat penjelasan dari guru BK-nya terkait tentang konteks kehidupan remaja, karena artinya guru BK tidak menguasai topik tentang kehidupan remaja ini. Jadi saya akan mempelajari lagi, saya selaku guru BK akan mempelajari kembali isu-isu yang berkaitan dengan konteks kehidupan remaja, dalam artian memperkaya bahan saya. Itu, Bu, alasan saya. Oke, good. Yang lain? 100 Pak Nardi itu. 1000. Oke. Bu Sukma atau Pak Sony mau menjawab yang lain atau ngikut yang Pak Nardi atau Pak Amrun? Pak Sony aja betul. Pak Sony, Pak Nardi aja betul tuh. Ya, saya yang E juga, Bu, karena itu tadi. Maksudnya alasannya karena mulai dari kata-kata siswa merasa konselor tidak membahas topik tersebut sesuai dengan konteks kehidupan remaja gitu. Jadi berarti konselor harus mempelajari kembali isu-isu yang berkaitan dengan konteks kehidupan remaja. Ini tuh, Bu. Oke. Terakhir Bu Sukma mau ikut yang mana nih? Mau atau mau punya jawaban sendiri? Pak Sony, apa bedanya sama yang C, Pak Sony? Kalau yang mempelajari kembali teori tentang perkembangan remaja. Beda lah, Bu, yang C sama E kalau menurut saya. Saya ikut Pak Sony aja, Bu. Mempelajari kembali isu-isu yang berkaitan dengan... Ikut Pak Sony, Bu.
Nah, nanti pas waktunya masalahnya Ibu tidak bisa ikut Pak Sony nih nanti. Iya. Nggak satu kelas juga. Ini ya, Nak. Kalau kita lihat ya soalnya gitu. Nah, memang harus digaris bawahi adalah siswa merasa konselor tidak membahas topik tersebut ya sesuai dengan konteks kehidupan remaja gitu. Jadi mungkin ya komunikasi di sosial media iya sih misalnya dibahas gitu. Tapi tidak update gitu bahwa konteks kehidupan remaja saat ini misalnya di remaja sekarang tuh banyak bully atau komen-komennya di sosial media itu tidak sopan. Nah, itu yang mungkin dirasakan oleh remaja saat ini misalnya gitu. Nah, makanya berarti kan kalau mempelajari kembali metode dalam bimbingan klasikal ini jelas bukan, karena memang bukan di persoalan metode. Kemudian mempelajari kembali masalah-masalah remaja dari buku-buku teks. Nah, ini yang masalahnya kok di buku teks gitu ya. Justru kan yang dibutuhkan adalah yang update sekarang. Mempelajari kembali teori tentang perkembangan remaja ini juga tidak relevan dengan soal karena memang bukan persoalan itu yang diminta oleh siswa itu ya, tadi tidak sesuai dengan konteks kehidupan. Kemudian mempelajari kembali topik etika berkomunikasi di sosial media, mungkin itu adalah bagian dari isunya, tapi bukan itu saja kan, banyak gitu. Jadi yang benar adalah yang jawaban Bu Anita Pasoni ya, mempelajari kembali isu-isu yang berkaitan dengan konteks kehidupan remaja. Karena mungkin kita sebagai guru BK kudet gitu ya, kurang update bahwa isu-isu yang sekarang yang dimiliki, yang dihadapi oleh remaja itu sudah berbeda gitu ya saat ini gitu ya. Nah, makanya untuk supaya merasakan manfaat dalam bimbingan kasih oleh siswa itu, oleh peserta didik itu, maka kita harus mempelajari kembali agar sesuai dengan konteks kehidupan remaja saat ini gitu ya. Jadi yang benar adalah yang E ya. Nah, itu saya kira masih satu kali lagi ya, satu soal lagi nih. Ketika pembagian rapot siswa, sebagian wali kelas harusnya mengecek kelengkapan nilai dan isian buku rapot pada. Nah, ini juga soal ini walaupun tidak langsung secara kepada guru BK, tapi guru BK karena harus tahu ya gitu. Ketika pembagian rapot siswa, sebagian wali kelas harusnya mengecek kelengkapan nilai dan isian buku rapot pada, ini makanya betul semua nih. Hari pembagian rapot sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Saat pembagian isi dan kelengkapan rapot biar dikoreksi kepala sekolah. C. Saat pembagian tidak perlu mengoreksi karena mempercayakan nilai yang telah diinput oleh petugas khusus. D. Saat pembagian apabila ada kesalahan penulisan dan protes siswa. E. Waktu yang memadai sehingga dapat mengoreksi dengan cermat. Silakan dijawab. Ini yang E, Bu. Yang E, Pak Sony ya. Kenapa ya, Pak Sony yang harus yang E? Ya, karena kalau yang A misalnya pada saat pembagian rapot ini saya pikir tidak efektif. Yang B, saat pembagian isi dan kelengkapan rapot juga ini nampaknya kalau saya nilai jawaban sampai D ini kalau tidak membutuhkan waktu yang memadai itu nanti ya buru-buru gitu, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Oke, yang lain apa setuju atau mau jawaban yang lain Pak Amrun? Pak Amrun suka setuju, Bu. Ini. Setuju, Bu. Waktu yang memadai, betul luang banyak berarti kan? Ya, waktu pada saat dia ada waktu, dia mengoreksi dengan cermat karena dia sudah punya waktu yang memadai kan. Jadi dia gunakan untuk mengoreksi supaya raport yang itu bisa ini lengkap gitu nilainya. Oke ya. Pak Nardi setuju tidak? Atau mau jawaban yang lain Pak Nardi? Nah, ya E, Bu. Kenapa E? Ya harus dalam artian ya waktu yang memadai. Kalau waktu juga singkat dalam artian mengoreksi isi itu singkat waktunya nih, kan juga nggak fokus, juga nggak teliti. Jadi butuh waktu yang memadai, Bu. Saya sependapat yang E, Bu. Feeling saya juga E. Itu, Bu. Ya. Jadi benar ya, ini termasuk soal yang
kategori mudah ya Bapak dan Ibu sebenarnya gitu ya. Jadi artinya ini lebih ke normatif lah gitu ya. Tidak membutuhkan pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, tetapi memang tetap harus hati-hati ya gitu. Karena kadang-kadang kalau lagi tes kita keburu waktu, kita juga gugup ya. Itu kadang-kadang yang soal yang mudah pun malah menjadi salah dikerjakan gitu. Jadi tetap fokus ya, sehingga ketika memang menjawab hal-hal seperti ini tidak salah ya ketika menjawabnya. Jadi benar ya bahwa ketika sebagai wali kelas harus mengecek kelengkapan nilai dan isi buku rapot pada waktu yang memadai ya, sehingga dapat mengoreksi dengan cepat. Oke Bapak dan Ibu, saya kira itu saja dulu ya soal-soal yang bisa saya berikan. Nanti masih banyak yang akan kita bahas di dua pertemuan selanjutnya ya yang akan kita ikuti. Mudah-mudahan besok kita bisa sore lagi nih, supaya kalau malam tidak banyak gangguan baby ya. Terus biasanya sudah ngantuk juga kalau udah malam-malam, udah lelah banget ya. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi mudah-mudahan soal-soalnya jadi tidak terlalu jauh dari apa yang saya berikan ya. Terima kasih. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Ine, ya Ibu Bapak. Gimana ya? Ya begitulah untuk soalnya ya. Kalau untuk BK tadi ada Bu Sukmawati ya yang mengirimkan kisi-kisi. Memang itu kisi-kisi ada yang lama, kisi-kisi yang lama dan yang terbarukan. Dan yang terbaru itu memang sudah saya kirim juga ke Bu Ine untuk di generate ke dalam bentuk soal, dan soal-soal yang kita bahas itu mudah-mudahan berdasarkan ke kisi-kisi juga, karena memang kita pun mencari referensi-referensi lain itu ya untuk terkait soal itu. Nah, kalaupun kemarin saya kenapa nggak membuat soal, karena saya khawatir perbedaan kontekstual soal di BK dengan mapel yang lain itu saya takut nggak pede bikin soalnya gitu. Nah, jadi makanya saya serahkan sajalah kepada ahlinya yang memang bidangnya gitu di BK. Kecuali kalau soal-soal yang lain seperti bahasa Indonesia, IPS, kemudian apalagi bahasa Inggris, kadang memang saya bikin soal sendiri, kemudian juga kadang memang sudah punya bank soal ya, ada yang ngirim-ngirim juga soal seperti itu. Nah, Ibu Bapak, untuk hari ini mohon maaf digeser ke malam karena memang ternyata di hari tadi itu ada kegiatan yang memang di program guru penggerak itu ya, dari pagi-pagi itu saya harus memfasilitasi CGP untuk ruang kolaborasi sampai sore gitu. Nah, tadi itu 3:30 saya masih di sekolah sebetulnya, jadi nggak mungkin, ditambah handphone saya sudah low bat gitu ya. Nah, jadi wah ini nggak mungkin nih saya selenggarakan di sore gitu, makanya saya minta izin untuk di malam hari. Kalau untuk besok insya Allah misalkan kita bisa di pukul 3:30 lagi, kita laksanakan lagi untuk pembahasannya. Untuk soal yang hari ini insya Allah nanti Bu Ine akan mengirimkan ke saya dan saya kirimkan kembali di grup untuk dipelajari lebih lanjut. Dan untuk video rekamannya yang 2 itu sudah saya kirimkan di grup. Nah, mudah-mudahan yang malam ini pun bisa segera di-download, bisa segera di-generate ya. Karena ini yang bahasa Inggris dari siang tadi ini belum bisa ke-generate juga, karena entah kenapa nih, mendadak lama sekali itu ya untuk generate-nya. Itu Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi. Namun sebelum ditutup, adakah yang akan dikonfirmasi terlebih dahulu terkait kegiatannya ataupun terkait pembahasannya? Misalnya jangan terlalu cepat nih atau bagaimana gitu ya. Mangga silakan. Ya silakan, mau masukkan masing-masing masukan juga silakan Bapak dan Ibu ya. Biar kita sama-sama belajar. Nardi Bu, Nardi Pak. Silakan Pak Sunardi. Sunardi. Ya, mangga Pak. Oh ya, terima kasih sesuatu yang diberikan. Saya nggak ngasih masukan, cuman ngasih apa ya. Dalam pertama, kalau masukan sedikit Bu, ya betul. Kalau kondisi apa yang agak-agak cepat bahasanya, maklumlah saya agak-agak ini, jadi agak kurang memahami, itu satu. Yang kedua,
Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada beberapa soal yang sudah Ibu sampaikan. Hari pertama kalau saya catat 25, itu saya betulnya cuma 4-3, Bu. Terus di hari kedua berapa ini? 12 apa 13? Betul saya 2, terus di hari ini betul saya 2, semuanya kesalahan semua. Artinya gini, maksud saya dari kesekian soal yang Ibu berikan ini, saya banyaklah salahnya, kemungkinan tidak akan kalau nengok dari ini setengah aja belum. Jadi sekali lagi saya mohon kalau seandainya ada referensi pengertian tentang teori-teori gestal, yang mana yang akan kami pendekatan, boleh Bu dikirim ke grup ke kami sendiri agar kami baca-baca. Mungkin itu Bu, sekali lagi mohon maaf Bu Ine dan Pak Andri dan semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Insya Allah nanti mungkin untuk teori-teori pembelajarannya terkait BK, ini nanti Bu Ine bisa memberikan referensinya ya buat dipelajari. Ya. Yang jelas begini Pak, mungkin kalau menurut saya ya untuk menghadapi uji pengetahuan ini, kita fokus aja dulu kepada soal yang dipelajari dan jawaban yang dipelajari. Teorinya kita kesampingkan dulu. Untuk teori itu nanti bisa untuk penerapan sehari-hari di sekolah Ibu Bapak semua gitu ya. Nah, karena tapi walaupun begitu wajib untuk baca, sekedar mengetahui boleh gitu. Tapi jangan terlalu fokus untuk memperdalam dulu gitu ya. Kalau saran saya sih itu dulu, kita fokus dulu ke soal, cara menjawabnya, kemudian cara atasi mengetahui ini jawaban yang benarnya, ini jawaban yang salahnya, kenapa seperti itu. Itu dulu, nanti insya Allah mudah-mudahan ya Bu ini ya pasti memberikan referensi-referensi terkait teori-teori pembelajaran yang berkaitan dengan bimbingan konseling ini seperti apa itu. Itu masih ada lagi Ibu Bapak yang lainnya mungkin? Kalau tidak ada, sudah cukup mungkin ya. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini untuk soal pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran bimbingan konseling ini kita cukupkan. Sampai jumpa lagi besok di waktunya, mudah-mudahan bisa di Badasar ya pukul 15.30 kembali, dan mudah-mudahan besok itu kita senantiasa diberikan kesehatan tentunya, dan Ibu Bapak nanti pas waktunya ujian ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjawab soal-soalnya. Dan tentunya harapan yang paling utama itu nanti diberikan kelulusan, sehingga apa yang menjadi dambaan Ibu Bapak semuanya itu bisa terwujud ya. Amin. Tentunya hal ini tuh kami pun berharap seperti itu gitu ya, karena dengan menjadi bagian dari kesuksesan orang lain adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali bagi kami. Betul. Dan kiranya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ine. Terima kasih Pak Nadi dan yang lain. Sama-sama Pak, Bapak Ibu. Terima kasih juga.